Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Jadi di sini kita akan membahas salah satu contoh penerapan market segmentation dan customer journey mapping pada sebuah startup teknologi pada masa kini. Kira-kira apa sih teknologi yang sedang berkembang di masa kini? Teknologi masa kini yaitu startup smart home. Sebuah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengendalikan perangkat rumah seperti AC, TV, dan CCTV menggunakan smartphone. Hai semua, di video kali ini aku mau jelasin tentang market segmentation untuk startup smart home. Segmen pasar ini penting banget supaya produk kita tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan para pengguna. Yang pertama adalah segmentasi demografis. Dari sisi demografis, pengguna smart home paling banyak berusia dari 25 sampai 45 tahun karena mereka tech savvy dan suka teknologi yang praktis. Lalu ada juga kelompok 45 sampai 60 tahun yang lebih fokus pada keamanan rumah. Selain itu, target kita umumnya juga punya penghasilan menengah ke atas, sehingga mereka siap untuk berinvestasi pada perangkat IoT seperti smart lock, CCTV, dan juga lighting otomatis. Yang kedua adalah segmentasi geografis. Dari segi geografis, fokus utama kita ada di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, dan Medan. Kenapa? Karena infrastruktur internetnya lebih stabil dan tingkat adopsi teknologinya lebih tinggi. Produk smart home juga sangat cocok nih untuk kawasan hunian modern seperti klaster, apartemen modern, townhouse, dan juga hotel-hotel yang besar. Selanjutnya adalah segmentasi psikografis. Dari sisi psikografis, pengguna kita umumnya punya gaya hidup urban, mobilitas tinggi, dan butuh solusi yang efisien. Mereka juga peduli nih sama keamanan rumah dan suka mencoba hal baru. Nilai utama yang mereka cari adalah keamanan, kenyamanan, dan efisiensi energi. Segmentasi yang keempat adalah segmentasi perilaku. Untuk perilaku pengguna ada dua tipe besar nih. Apa sih? Yang pertama adalah early adopters yang cepat mencoba teknologi baru dan mass market yang lebih suka solusi yang simple tanpa ribet. Alasan mereka membeli biasanya untuk meningkatkan keamanan rumah, membuat rumah lebih modern, Market segmentation yang kelima adalah target pasar utama. Dari semua analisis tadi, target utama kita adalah pasangan muda profesional di kota besar, keluarga menengah ke atas yang fokus pada keamanan, dan penghuni apartemen premium yang butuh solusi smart home yang cepat dan mudah diterapkan di lingkungannya. Keenam yaitu positioning. Karena itu positioning yang tepat untuk startup ini adalah smart home yang aman, mudah, dan terjangkau untuk keluarga modern. Dengan posisi ini kita bisa nih fokus memberikan solusi yang benar-benar relevan dan dibutuhkan oleh pengguna sehari-hari. Jadi itulah market segmentation untuk startup smart home. Dengan segmentasi yang jelas, kita bisa lebih menentukan produk, harga, strategi, dan cara pemasaran. Terima kasih. 1. Awareness. Di tahap awareness ini, pengguna mulai mengetahui aplikasi smart home dari iklan, seperti kendalikan rumah lewat smartphone. Pain point-nya, mereka bingung bagaimana cara memasang alat smart home. Kebutuhan.
video demonstrasi yang sederhana, edukasi visual tentang cara kerja perangkat. Tujuan pada tahap ini ialah membuat orang paham manfaat smart home dan merasa bahwa teknologi ini mulai digunakan. Yang kedua yaitu consideration. Pada tahap pertimbangan, pengguna mulai membandingkan berbagai fitur seperti CCTV, lampu pintar, sensor pintu hingga smart lock. Pain point-nya yaitu harga produk dianggap mahal, kebutuhan, paket bundling lebih hemat, angsuran atau paket cicilan. Penjelasan ROI, beberapa besar penghematan listrik per bulan. Startup perlu meyakinkan calon pengguna bahwa manfaat jangka panjang lebih daripada harga awal. Purchase dan setup. Setelah memutuskan membeli, pengguna masuk ke dalam pemasangan dan perangkat. Mereka harus menghubungkan alat ke wifi dan aplikasi. Pain point-nya adalah error koneksi, proses paling alat cukup membingungkan, kebutuhannya customer support 24 jam, tutorial video dan panduan langkah demi langkah, fitur auto detect perangkat. Tahap ini kritis. Jika gagal di sini, pengguna bisa langsung kecewa dan berhenti menggunakan produk. Yang keempat, usage. Pada tahap ini, pengguna mulai memakai aplikasi setiap hari, menghidupkan atau mematikan lampu, mengontrol AC, melihat kamera CCTV. Tetapi pain point-nya adalah aplikasi terasa lambat, kadang tidak responsif. Kebutuhan, optimasi performa aplikasi, respon cepat saat mengontrol perangkat, tampilan UI yang mudah digunakan. Kenyamanan di tahap ini menentukan apakah pengguna akan lanjut atau berhenti. Nah, yang kelima adalah value. Kalau kita ngomongin value atau nilai yang dikasih oleh sebuah startup smart home, sebenarnya ini lebih sekedar teknologi canggih. Value pada smart home manfaat nyatanya benar-benar dirasain oleh penggunanya setiap hari. Dan smart home itu punya banyak banget nilai yang bisa bikin hidup jadi lebih aman, nyaman, dan efisien. Manfaat nyatanya adalah rumah lebih jadi aman, tagihan listrik berkurang sampai 10-25% lah. Yang selanjutnya adalah semua perangkat lebih mudah dijangkau atau mudah dioperasikan karena lewat HP, lewat gadget kalian. Nah, tapi muncul masalah yaitu notifikasi terlalu banyak atau tidak relevan. Yang dibutuhkan oleh penggunanya adalah metode notifikasi pintar yang bisa mengirim notifikasi yang penting saja dan personal setting agar pengguna bisa memilih jenis notifikasi yang mau diterima dari smart home-nya. Nah, jadi itulah value-value tentang yang keenam adalah loyalty. Kalau kita ngomongin soal loyalitas pengguna di smart home sebenarnya simpel banget. Orang bakal tetap pakai produk kita kalau mereka ngerasa hidupnya benar-benar jadi lebih mudah. Tapi di situ muncul juga masalah, yaitu tidak ada reward untuk pengguna lama. Yang dibutuhkan oleh penggunanya adalah program membership dan poin loyalitas, bonus perangkat tambahan untuk pembelian paket keluarga. Jadi pada intinya, loyalty itu muncul kalau produk smart home benar-benar membantu, gak ribet dan bikin hidup lebih aman dan praktis. Selama itu bisa juga pengguna pasti tetap setia menggunakan smart home ini. Jadi itulah contoh bagaimana market segmentasi dan juga customer journey mapping diterapkan pada startup smart home. Dengan memahami siapa target konsumennya dan bagaimana perjalanan konsumen mereka saat menggunakan produk, startup dapat menciptakan pengalaman yang lebih baru dan meningkatkan kepuasan pengguna dan juga membangun loyalitas jangka panjang para customer. Terima kasih dan sampai jumpa. Jadi, melalui video ini kita
kita dapat melihat bagaimana sih startup dapat memahami konsumennya dan merancang pengalaman pengguna yang baik.